Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Rohani Suara Gembala Renungan Firman yang singkat tetapi saya percaya akan memberkati kita. Saya berdoa firman ini memberkati kita semua, karena saya percaya sekali bahwa hidup kita hanya ditentukan oleh setiap perkataan firman, bukan oleh apa kata manusia. Puji Tuhan, saya mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 7 berkata begini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tuhan bicara memang tentang kota, tetapi sebenarnya bukan hanya bicara tentang sebuah kota, tetapi juga ayat ini bicara tentang sebuah bangsa. Bapak Ibu jemaat Tuhan, keluarga saya, kalau saya percaya kalau kita ada di tengah-tengah bangsa yang kita cintai ini adalah yaitu bangsa Indonesia, bukan sebuah kebetulan, tetapi saya percaya Tuhanlah yang menempatkan kita ada di bangsa yang luar biasa ini. Tetapi ada tugas yang penting yang Tuhan perintahkan bagi kita. Saudara, ketika Tuhan izinkan, Tuhan percayakan kita ada di tengah-tengah bangsa ini, yaitu yang pertama adalah saudara, usahakanlah. Saudara, kita harus mengerjakan, melakukan segala sesuatu yang terbaik, yang baik untuk bangsa kita. Kemudian yang kedua adalah berdoa. Samuel berkata begini dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 23, mengenai aku, jauhkanlah daripada aku untuk berdosa kepada Tuhan ketika aku berhenti berdoa untuk kamu atau untuk bangsa di mana Samuel ada saat itu. Saudara, jadi saudara, ayat ini berbicara bahwa sebuah dosa ketika kita tidak berusaha untuk kesejahteraan bangsa kita, ketika kita tidak melakukan hal-hal yang baik untuk bangsa kita. Yang kedua adalah sebuah dosa ketika kita tidak pernah berdoa atau berhenti berdoa untuk bangsa yang kita cintai ini. Sebab Alkitab berkata bahwa ketika bangsa kita ini sejahtera, kita juga ikut menikmati kesejahteraan itu. Betapa indahnya kalau kita diam di bangsa ini, bangsa yang damai, bangsa yang aman, bangsa yang makmur, bangsa yang diberkati Tuhan. Kita juga akan menikmati semuanya itu. Jadi satu hal yang sangat penting Tuhan perintahkan kepada kita, jangan pernah berhenti berdoa untuk bangsa ini, dan terus berusaha melakukan yang terbaik untuk bangsa yang kita cintai ini. Sebab kesejahteraan bangsa ini adalah juga kesejahteraan kita. Ada tiga hal, ada beberapa hal yang penting yang Tuhan ajarkan mengenai doa atau sikap hati yang benar saat kita berdoa. Yang pertama, di dalam Mazmur 66 ayat 18 berkata begini, seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentunya Tuhan tidak akan dengar doaku. Jadi ketika kita berdoa, janganlah ada niat jahat dalam hati. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Jangan menyimpan kebencian, jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan kekecewaan yang berlebihan. Memang kita tidak pernah disakiti, saudara. Setiap orang tidak pernah lepas dari disakiti, dikecewakan. Tapi Tuhan berkata, jangan ada niat jahat di hati. Jangan membenci sesama bangsa. Jangan membenci, saudara. Seandainya ada niat jahat dalam hati, kata Tuhan, Tuhan tidak akan dengar doa. Jadi berdoalah dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Berdoalah dengan hati yang tetap penuh kasih kepada siapapun yang ada di tengah-tengah bangsa kita. Kemudian yang kedua, saudara, Yakobus berkata di dalam Yakobus pasal 4 ayat 3 berkata begini, atau kamu juga berdoa tapi kamu tidak mendapatkan apa-apa. Sebab ketika engkau berdoa, kamu hanya kepingin untuk memuaskan hawa nafsumu, saudara. Berdoa jangan egois, saudara. Berdoa, aku berdoa karena aku akan diuntungkan ketika Tuhan jawab doa. Saudara, Tuhan mau kita berdoa juga untuk keuntungan orang lain, juga untuk kebaikan orang lain, untuk kebaikan bangsa kita. Dan Tuhan suka dengan doa itu. Saudara, Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti jawab doa itu. Kemudian yang ketiga, berdoalah dengan sungguh-sungguh, berdoalah dengan iman. Yakobus pasal 5 ayat 16, doa orang benar jika dengan yakin didoakan, besar kuasanya.
Tuhan pasti jawab doa itu. Jadi ada 3 hal yang Tuhan mau ketika kita berdoa. Jangan ada niat jahat di hati. Tuhan tidak akan dengar doamu. Doa apa saja. Kalau di hatimu ada kebencian, ada dendam, ada rasa tidak suka dengan orang, saudara. Yang kedua, saudara berdoa bukan untuk kepentinganmu, tetapi juga untuk kepentingan banyak orang, khususnya untuk bangsa kita. Ketiga, berdoalah dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Karena orang yang percaya berdoa dengan iman, kuasanya besar. Saya percaya dengan doa kita, saudara, bangsa kita diberkati. Khususnya di hari-hari ini, kita lagi, saudara, menantikan pemilu tanggal 14. Kita berdoa, Bapak, tanggal 14 Februari. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan benar-benar yang menentukan seorang pemimpin yang dikehendaki Tuhan, yang akan memimpin bangsa kita. Seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, seorang pemimpin yang sesuai dengan hatinya Tuhan, yang akan membawa bangsa kita kepada kemakmuran, sudah kepada kesejahteraan, kepada keamanan. Sebab, saudara, kesejahteraan bangsa kita, saudara, kemakmuran bangsa kita adalah juga kesejahteraan kita, kemakmuran kita. Betapa indahnya ketika kita ada di tengah-tengah bangsa yang aman, bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera. Saya percaya Tuhan pasti dengar doa kita. Berdoa untuk bangsa kita, berdoalah untuk pemilihan presiden dan pemilihan legislatif di bulan Februari ini, khususnya tanggal 14. Tuhan pilih orang yang terbaik yang akan memimpin bangsa kita. Dan saya percaya setiap jemaat Tuhan, dan dimanapun saudara-saudara engkau berada saat ini, engkau yang mendengar firman Tuhan, engkau diberkati dengan firman ini. Saudara, jangan pernah berhenti berdoa, teruslah berdoa, saudara. Dan saya percaya itulah yang menyenangkan, yang menyukakan hati Tuhan. Saya berdoa, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau sehat-sehat dan baik-baik saja. Tuhan membuat engkau semakin naik, bukan turun, menjadi kepala, bukan ekor. Apa yang engkau kerjakan di dalam Tuhan, di bawah Tuhan jadi berhasil. Puji Tuhan, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.